Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrari Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibin al-kiram amma ba'du. Wa qala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa qala ta'ala aydan narfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama adalah mensyiarkan, meramaikan ajaran Allah, ajaran Rasulullah melalui pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ke-9 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenis amal. Jadi amal perbuatan ini bermacam-macam. Bitanawwu'i waridatil ahwali, karena sebab bermacam-macam sesuatu yang datang ke dalam hati. Jadi ada amal lahiriah kita ini bermacam-macam dikarenakan bermacam-macam waridatul ahwal, sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Ada orang yang suka berpuasa, ada orang yang suka bangun malam, ada orang yang suka bersodakoh karena ada waridatul ahwal di dalam hatinya.
Nah, bermacam-macam amal lahiriah itu dikarenakan bermacam-macam waridatul ahwal yang masuk ke dalam hati. Yang disebut dengan tanawwa'at ajnasul a'mal adalah tanawwa'at ajnasul kurubati. Artinya bermacam-macam amal ibadah. Bermacam-macam amal ibadah orang dan berbeda-beda bisabab ikhtilafi mataridu alal qalbi minal hali, disebabkan berbeda-bedanya sesuatu yang datang ke dalam hati daripada keadaan. Jadi karena keadaan hati yang berbeda-beda, maka amal ibadah lahiriah manusia juga berbeda-beda. Enggak sama. Jadi kita jangan nyamain amal ibadah dengan orang lain. Si anu kok suka sedekah, saya enggak. Si anu kok suka puasa, saya enggak. Tapi saya sukanya baca Al-Quran. Nah, enggak sama. Karena keadaan hatinya yang berbeda-beda. Misalkan sesuatu yang masuk ke dalam hati disebut waridatul ahwal itu, misalkan ada perasaan malu misalnya kepada Allah. Perasaan malu itu di dalam hati kita kepada Allah, perasaan malu kepada Allah, itu adalah warid. Sehingga perasaan malu yang masuk ke dalam hati kita menuntut anggota lahiriah kita. Kalau saya malu, lahiriahnya bagaimana nih anggota badan kita orang yang malu ini? Ya berarti sesuai dengan sifat keadaan orang yang malu. Misalnya diam orang yang malu, mukanya pucat. Nah, maka apabila orang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbullah sesuatu di dalam badannya juga kelihatan. Mana di antaranya mungkin kita tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertunduk di hadapan Allah itu amal zohir. Kenapa ada amal zohir? Oh, karena ada waridatul ahwal yang masuk ke dalam hati, yaitu malu. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya lagi amal zohirnya timbul penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan zaman dahulu. Lahirlah dari rasa malu kepada Allah bertobat yang nasuha. Lahirlah pembacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertanya, kenapa saya membaca istighfar? Oh, karena saya malu, merasa banyak dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada rasa malu? Oh, karena ada waridatul ahwal yang datang ke dalam hati kita. Dari mana waridatul ahwal itu? Kalau kita bertanya lagi, yang memberikan waridatul ahwal ke dalam hati kita justru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan Imam Ibnu Athaillah. Atau misalnya kita mengingat nikmat Allah. Maka kalau kita ingat terhadap nikmat-nikmat Allah, lahirlah untuk mengucapkan alhamdulillah. Sampai siang hari ini saya masih diberikan sehat. Saya masih punya uang di dompet saya. Alhamdulillah. Saya masih bisa melaksanakan ibadah. Nah, itu ada ucapan alhamdulillah karena dia mengingat nikmat. Kenapa dia bisa mengingat nikmat? Karena ada warid yang datang ke dalam hatinya seorang hamba. Jadi ada ucapan alhamdulillah, ada ucapan istighfar, ada pertobatan kepada Allah, dan berbeda-beda amal ibadah orang dikarenakan berbeda-bedanya waridatul ahwal. Warid inilah
yang datang ke dalam hati sehingga tapaknya terlihat pada amal-amal zohir manusia. Fal-arifu wal muridu, orang yang sudah mengenal Allah disebut orang yang arif atau sudah makrifat. Wal muridu, dan murid. Siapa itu murid? Murid adalah orang yang berjalan menuju Allah. Alladzi lam yakun tahta syaikhin, yang tidak berada di dalam bimbingan guru. Jadi orang yang sudah makrifat, atau yang kedua murid yang berada di bimbingan guru. Atau murid yang tidak berada di bawah bimbingan guru, ayya'mala bihasabi mataridu alal qalbi minal hali, maka dia beramal sesuai apa yang datang ke dalam hatinya daripada waridatul hal. Murid yang tidak berada di bimbingan guru, maka dia mengamalkan amalan-amalan apa yang ada di dalam hatinya. Misalnya, tiba-tiba saya ingin bergerak di dalam hati baca Al-Quran, segeralah ikutin baca Al-Quran. Atau tergerak untuk mohon ampunan kepada Allah, segeralah dia mohon ampunan, istighfar kepada Allah. Atau saya nanti malam ada keinginan untuk sholat tahajud, segeralah dia bangun. Karena dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru. Jadi dia harus mengikuti keinginan-keinginan kebaikan di dalam hati berdasarkan waridatul ahwal. Jadi orang yang arif atau murid yang terlepas dari dibimbing oleh guru, ya, dia harus beramal amalan ibadah yang sesuai di dalam hatinya. Tapi dalam hatinya itu berdasarkan waridatul ahwal, enggak sembarangan. Demikian pula orang yang sudah makrifat. Sebab kalau orang yang sudah makrifat berarti dia sudah tidak lagi dibimbing oleh guru. Jadi ada dua, orang yang sudah makrifat, yang pertama. Yang kedua, murid yang enggak punya guru, maka dia beramal-amalan berdasarkan waridatul ahwal yang ada di dalam hatinya. Tapi bagaimana kalau orang yang di luar dua orang ini? Bukan orang yang sudah makrifat, atau bukan orang murid, bukan seorang murid. Siapa itu? Orang awam. Ya kita bertanya, emang ada perbedaan seorang murid dengan orang awam? Oh ada perbedaannya Pak. Kalau orang awam, ini bukan bodoh Pak. Jadi kita jangan terjemahin orang awam seperti yang berlaku. Awam itu artinya umum. Bukan bodoh. Oh, awam ini artinya umum. Mayoritas umat Islam yang mayoritas umum disebut awam. Kalau orang bodoh namanya jahil itu. Ya sekedar dia sembahyang, sekedar dia berpuasa di bulan Ramadan, sekedar dia menunaikan ibadah haji jikalau mampu, hanya ala kadarnya, itu umumnya orang Islam begitu. Nah, kalau orangnya ini adalah orang yang awam, dia beribadah harus mengikuti bimbingan syariat sesuai dengan Quran dan hadis. Mana misalkan kalau yang umum biasanya habis sholat 5 waktu sebagaimana hadis-hadis yang maksurah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 ini umum. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling banyak boleh 10, boleh 8, boleh 7, boleh 3 kali, silakan. Bahkan ada hadis lagi Nabi dalam Futuhul Ghaib, habis subuh dan habis maghrib membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali.
Lantas membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bahayina rabbana bisalam dan seterusnya. Lalu membaca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup dengan tahlil sebanyak 33, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dan berdoa. Oh, ini berdasarkan hadis-hadis yang umum. Begitu juga orang-orang puasa Senin, ya dia puasa Senin, Kamis dia puasa Kamis. Orang-orang bangun malam ya dibangun malam. Umum saja, ibadah-ibadahnya umum. Kenapa disebut umum? Kenapa disebut awam? Karena dia ibadah tidak ada keinginan untuk makrifat, mengenal Allah, tidak ada. Sembahyang subuh ya sembahyang subuh, wirid-wirid biasa, dia baca Yasin biasa, berangkat kerja, sekedar makan, minum, tidur, ya biasa aja, nggak ada keinginan peningkatan spiritual, nggak ada. Maka ini masuk kategori awam. Nah, orang-orang yang awam, yang umum ini, kalau dia beramal, wow, mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qur'annya, yang maksuroh saja sudah. Lalu apa itu murid? Kalau murid adalah orang yang ingin memiliki tingkatan spiritual. Maka nanti dibagi dua si murid ini. Orang yang ingin memiliki peningkatan ruhani. Berarti dia ada keinginan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, ada keinginan ingin ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadahnya. Ini nggak sembarangan kalau ini. Nggak bisa langsung diambil dari hadisnya mana, Qur'annya mana. Nggak sembarangan. Jadi ada dua. Yang pertama, si murid yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya tidak memiliki guru, tidak memiliki guru spiritual, tidak memiliki guru ruhani. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, untuk murid ini yang ingin menepaki jalan ma'rifatullah tapi tidak memiliki seorang mursyid, tidak memiliki guru, maka dia harus ngikutin ayya'mala bihasabi ma taridu alal qalbi minal hali. Dia harus mengamalkan waridatul ahwal yang masuk ke dalam kolbunya. Harus buru-buru ditangkap. Jadi si murid yang nggak punya guru harus bisa merespon lintasan-lintasan kolbu. Dia harus paham mana lintasan kolbu ini. Tiba-tiba tergerak hatinya, ini bulan Muharram, saya sisihkan uang saya untuk memberikan santunan kepada ini, kepada itu. Segeralah. Oh, saya ingin membaca Al-Quran. Segeralah. Oh, saya ingin membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi. Segeralah. Jadi apa lintasan di dalam hati berupa hal-hal yang baik, ya tentunya timbangannya adalah timbangan syariat. Kalau lintasan itu tidak sesuai dengan syariat, lepaskan. Bisa jadi datangnya dari setan atau hawa nafsu. Tapi kalau lintasan itu sesuai dengan syariat, kita lihat juga kadang-kadang zohirnya sesuai dengan syariat, tapi dalamnya malah merusak. Oh, ini datangnya dari hawa nafsu. Jadi yang pertama, seorang murid yang nggak punya bimbingan guru. Nah, ini agak susah. Karena dia harus benar-benar menguasai, mengawasi lintasan di dalam hati, susah. Bagaimana? Ya, wa ammal muridul ladzi tahta syaikhin ayya'mala ma ya'muruhu syaikhuhu. Adapun seorang murid yang berada di bawah bimbingan guru, maka dia harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh gurunya secara khusus. Ya, misalkan kata guru, kamu setelah sholat 5 waktu harus membaca zikir tahlil la ilaha illallah 165 kali. Subuh, zuhur, maghrib, isya, ya, asar, dan seterusnya. Maka apa yang terlintas di dalam kolbunya, ingin ini, ingin itu, dia abaikan. Jangan dia respon. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya.
kalau itu? Kalau dia berada pada posisi bimbingan guru. Beda kalau tadi, kalau nggak punya guru. Tapi kalau dia punya seorang syekh, seorang guru, dia harus ikuti perintahnya. Kata guru segitu-segitu. Jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Jadi, apa yang diperintahkan gurunya, itulah yang diamalkan. Atau misalnya nanti kamu setelah sholat 5 waktu atau setelah sholat isya, setiap sholat isya kamu harus membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Maka itulah yang dibaca. Apa yang tidak diperintahkan gurunya, janganlah dijalankan. Atau walaupun ada keinginan untuk mengerjakan yang lain. Saya ingin membaca sholawat, jangan. Saya ingin baca Al-Quran, jangan. Karena gurunya sudah memberikan, sudah memerintahkan tadi, membaca sehari semalam sebanyak 1000 kali kalimat tauhid, la ilaha illallah. Atau mungkin gurunya mengatakan, kamu amalannya melaksanakan puasa, yaumul isnin wal khamis. Jadi itulah ada amalan khusus yang seorang guru memberikan kepada muridnya. Dia nggak boleh ngambil dari lintasan-lintasan kemauan dirinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu di dalam dirinya ini apakah yang diambil itu benar-benar adalah khotirur rahmani, lintasan dari Allah? Apa khotirul malaki, apakah lintasan dari malaikat? Apakah khotirun nafsi, lintasan hawa nafsu? Atau syaitoni mungkin datangnya dari setan? Maka dia harus menyerahkan semua kepada gurunya yang sudah mengetahui daripada lintasan-lintasan hati. Kita kembalikan lagi, wal amatu ya'malu bima warada fil akhbar wal asar. Adapun orang yang awam, kita kembali lagi, mereka beramal berdasarkan hadis-hadis atau asarus sahabah, perkataan hadis Nabi atau perkataan sahabat, tabi'in atau atba tabi'in. Kenapa orang awam harus ngikutin Quran dan hadis? Karena dia nggak ada keinginan untuk ma'rifatullah. Asal sekedar sholat, berangkat kerja, bisa makan, bisa minum, hidupnya ya begitu aja hidupnya. Nggak ada keinginan untuk membersihkan jiwanya. Tidak ada keinginan untuk menempuh jalan rohani, tidak ada. Nah, karena tidak ada seperti itu, maka dia harus ketat ya, dalam urusan syariat. Dia juga tetap harus ngaji, orang awam itu. Harus tetap belajar, mempelajari tentang hukum-hukum fikih, mana tentang surutus sholat, mana arkanus sholat, mana yang disebut dengan mubtilatus sholat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, dan sebagainya. Tetap orang umum harus dia hadir di majlis ilmu supaya bisa memahami segala hukum syariat yang bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau murid baik yang punya guru maupun yang tidak punya guru, kalau dia statusnya sudah muridun salikun, berarti ada keinginan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muridul ladzi lam yakun tahta syaikhin. Seorang murid yang tidak berada dalam pengawasan guru, kalladzi yaj'alu shadiqan soluhan mutadayyinan, maka hendaklah dia memiliki kawan yang jujur, yang soleh, yang ahli agama. Fayashabuhu, maka dia harus mengikuti, menyertai kawan-kawan yang soleh, yang ahli agama. Apa tujuannya? Liyulahidha ahwalahu wa af'alahu, supaya dia bisa melihat kawannya, perbuatan kawannya, tingkah laku kawannya, kawannya ibadah seperti apa, kawannya akhlak seperti apa, maka dia ikutin. Jadi murid yang nggak punya guru, dia harus berkawan tetap kepada orang yang soleh. Kalau berkawan sama orang soleh, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya bekerja, waktunya ngurus keluarga, tuh seimbang. Karena Umar bin Khattab yas'alu Salman radhiyallahu anhuma an uyubihi.
Kalau seorang murid punya kawan yang bagus, dia bisa lihat keadaannya. Dulu Umar bin Khattab sering nanya kepada Salman Al-Farisi. Tentang apa? An uyubihi, tentang aib-aibnya. Umar ngomong kepada Salman, wahai Salman, sahabatnya Rasul, bagaimana? Ada nggak aib-aib kekurangan aku? Apakah aku masih bakhil, masih pelit? Apakah aku tidak bersikap adil? Dan sebagainya. Dia tanya. Wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bahkan Umar sering bertanya kepada sahabat Nabi Hudzaifah Al-Yamani. Hal taro alayya syai'an min atharin nifaqi. Hudzaifah, kamu lihat enggak di dalam hati saya masih ada munafeknya apa enggak? Umar nanya kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Kita bertanya, memangnya Hudzaifah ini siapa? Ini Hudzaifah Al-Yamani. Beliau terkenal dari kalangan ahli agama, terutama kita, sebagai sahibi siri Rasulillah, yang memiliki sirnya Nabi. Nih Hudzaifah, karena beliau memiliki sirnya Nabi, jadi bisa ngelihat hati manusia. Nih kehebatannya Hudzaifah Al-Yamani. Nih si Anu berbuat maksiat, habis berbuat taat, si Anu bersifat jelek, dia tahu hati orang. Makanya Umar bin Khattab selalu bertanya kepada Hudzaifah Al-Yamani, nih hati saya bagaimana? Masih ada munafik apa enggak? Udah ikhlas apa belum? Masih ada ria apa enggak? Tuh kalau punya kawan yang soleh tuh begitu. Bahkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab sering nanya kalau ada yang meninggal kepada Hudzaifah. Hudzaifah, bagaimana si fulan yang meninggal? Gitu. Bahkan satu riwayat bukan apa-apa, sering nanya kalau dia bagus, datang tuh. Yang meninggal dia buru-buru datang Umar bin Khattab. Kata Hudzaifah, wahai Amirul Mukminin, ini orang soleh, buru-buru beliau. Tujuannya berkawan dengan orang-orang yang siddiq, berkawan orang yang mutadayyinan, yang ahli agama, supaya kita ketularan. Minimal mau diajak ibadah. Jangan nyari yang enggak mau ibadah. Tuh kalau murid yang tidak memiliki guru, minimal dia harus memiliki kawan yang ahli ibadah dan juga ahli agama. Aw kalladhi yukhalitun nasa, atau bisa jadi si murid itu biasa bergaul dengan manusia. Fakullu ma ra'ahu madmuman bima bainan nasi, maka setiap yang dia lihat, setiap apa yang dia lihat daripada hal-hal yang tercela di kalangan manusia, dia lihat nih orang nih berbuat jelek, kalau dia bergaul dengan manusia, dia lihat nih ada orang yang buruk. Fayutalibu nafsahu bihi, maka dia menuntut dirinya sendiri, bukan orang lain, dia tuntut dirinya sendiri. Fayara min uyubi ghairihi uyuban nafsihi, apa yang dia punya berupa kejelekan, saya juga punya kejelekan. Oh, si Anu ibadahnya masih ria, saya juga masih. Si Anu punya sifat iri, dengki, saya juga masih punya. Si Anu punya sifat takabur, saya juga punya. Jadi apa-apa yang dia lihat, segala macam aib-aib orang, dia nggak kembalikan kepada orang itu, tapi kepada dirinya sendiri. Karena tujuan untuk menepaki jalan rohani tidak akan bisa tercapai kalau hatinya masih kotor. Kalau hatinya masih kotor, maka cara yang pertama, pintunya itu adalah membersihkan hati dulu. Nggak bisa diraih yang namanya ma'rifatullah, nggak bisa diraih yang namanya ma'rifatul Rasul, mohon maaf, kalau hati kita masih kotor. Maka semua ulama mati-matian dia beribadah siang malam sampai kurus, kering, cuman satu, ngebersihin hatinya dari sifat-sifat madmumah tadi. Kalau hati sudah bersih, ilmu akan mudah masuk, maka ma'rifat pun akan mudah masuk. Bahkan ada perkataan daripada Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Isa, beliau mengatakan, ma'addabani ahadun. Seorang pun gak ada yang mengajarkan adab akhlak kepada aku, kata Isa. Seorang pun gak ada yang mengajarkan aku tentang akhlak, tentang adab, tidak ada. Tidak ada yang mendidik aku.
Ra'aitu jahlal jahili say'an. Tapi aku melihat orang bodoh. Orang bodoh yang ngikutin hawa nafsu saya lihat. Terus fa'ajtanibuhu, perbuatan bodoh tadi lalu saya jauhin. Oh, itu nggak bagus. Sehingga saya bisa membedakan mana baik, mana buruk. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam bisa mengetahui kebaikan gara-gara melihat orang yang buruk. Subhanallah. Makanya kalau orang yang pengen menuju kepada Allah, sebagian ulama mengatakan at-turuqu ilallah bi'adadi nujumi fis sama. Jalan menuju Allah sebanyak bintang di langit. Banyak. Dari orang bodoh pun kita bisa mengenal Allah. At-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah sebanyak napas makhluk. Banyak sekali. Asal orang itu bisa bijaksana melihat keadaan. Orang yang bodoh bukan benar-benar bodoh, tapi bisa diambil hikmahnya. Sedikit lagi. Waqafa al-Fudail bi'Arafah ma'al Hajij. Dulu ada seorang ulama, Fudail bin Iyad. Dia itu menjadi wali besar. Tapi dulunya perampok. Begitu dia sudah taubatan nasuha, dia berangkat haji. Ketika wukuf di Arafah, ya, bareng kumpul dengan orang-orang jamaah haji, kata kawannya, saya nggak mendengar Fudail bin Iyad di padang Arafah itu melafalkan sekata pun doa, zikir, apapun. Dia hanya termenung saja. Dia pegang pipinya saja diam. Nundukin kepalanya sampai manusia bubar dari padang Arafah. Ketika dia ngangkatin kepalanya, dia berkata, wasawa'atahli, buruknya aku, alangkah buruknya aku. Minka, kepada engkau ya Allah, wa in ghafartali, padahal kamu telah mengampuni aku, tapi dia masih merasa dirinya ini adalah orang yang jahat. Jadi alangkah jahatnya diriku kepada engkau ya Allah, padahal kamu telah mengampuni diri aku. Nah, maka kenapa di padang Arafah dia nggak mau ngapa-ngapain? Hanya diem saja, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak ngapain? Waradat ala Fudaili halatun min tadzakurihi lima fihi yauman kana musyrifan alam nafsihi syagolathul haya'u minallahi minadu'ai wa dzikri. Karena datang waridatul ahwal ke dalam hatinya Fudail. Apa ahwalnya? Malu dia sama Allah. Pada saat dia wukuf, dia merasakan malu luar biasa. Maka karena dia malu, dulu pernah berbuat jelek, berbuat maksiat, malunya luar biasa, sampai saking malunya, enggak mau mengangkatkan tangannya kepada Allah, meminta. Karena kenapa? Hidayah yang Allah berikan kepada dirinya saja, yaitu berupa iman dan Islam, itu sudah luar biasa. Nah, jadi tetap kita biar bagaimanapun, kadang seperti itu. Secara johir, masa orang wukuf di Arafah nggak ngapa-ngapain. Tapi datang waridatul ahwal ke dalam hatinya, maka waridlah yang diambil. Sehingga dia nggak berdoa. Malu, rasa malu. Padahal siapapun orangnya kalau sedang di padang Arafah, pasti sedang wukuf dia akan berdoa. Kecuali ini, Fudail bin Iyad. Karena dia didatangi waridatul ahwal, berusaha rasa malu yang luar biasa. Satu lagi ada cerita. Ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi puasa. Dia berpuasa. Bareng dengan murid-muridnya berpuasa, musafir. Melaksanakan perjalanan. Di tengah perjalanan ada orang fakir, orang tua. Mengatakan begini, rahimallah man syariba ma'i. Rahimallah man syariba ma'i. Allah akan memberikan rahmat siapa saja yang mau minum airku ini. Padahal Imam Ma'ruf lagi puasa. Dia turun dari ontaknya, dia minta airnya, bismillah dia baca, dia minum. Kaget murid-muridnya. Guru, bukannya guru lagi puasa? Kata beliau, benar saya lagi puasa. Lah kenapa minum? Saya mendengar waridatul ahwal. Di dalam hati saya, doa orang itu mustajab. Tadi dia mengatakan rahimallah, semoga Allah memberikan rahmat. Sementara ini orang doanya sangat mustajab. Jadi di mana lagi saya menemukan doa yang mustajab?
maka saya batalkan puasa saya, lebih mengikuti waridatul ahwal karena orang ini doanya sangat mustajab. Nah, sebagian ulama-ulama secara zahir kita lihat tingkahnya tidak sesuai dengan syariat. Nah, inilah kita harus hati-hati. Ketika orang yang sudah mengenal Allah, dia datang waridatul ilahiyah, waridatul ahwal ke dalam hati, kita diam saja. Karena setiap orang memiliki pengalaman spiritual rohani yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ilman nafi'a warzuqna fahman wal yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.